saya Suhermon dari Provinsi Riau, Indonesia. Saya akan menyampaikan paper kami ataupun artikel kami yang berjudul Development of Football Passing Test Instrument Mon Musket Pass, atau pengembangan instrumen tes passing pada olahraga sepak bola. Artikel ini dibuat oleh Suhermon, Arisman, Siska, Taufikin, dan Amriza. Oke, langsung saja. Abstrak. Masalah dalam penelitian ini yaitu kurang terbarunya instrumen passing dalam olahraga sepak bola itu sendiri. Jadi jenis penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2022 dan tanggal 21 Agustus. Jadi tanggal 19 Agustus dan 21 Agustus ini untuk mencari reliabilitas dari instrumen tes passing sepak bola itu sendiri. Sedangkan untuk mencari kualitas tes tersebut itu dilakukan pada tanggal 20 Agustus dengan tes passing sepak bola dari Nur Hasan pada tahun 2001. Selain itu, metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan tes dan pengukuran, sedangkan teknik analisis datanya dengan menggunakan korelasi product moment. Hasil dari penelitian ini yaitu mendapatkan nilai dari validitas sebesar 0,93 dan dapat dikatakan valid, sedangkan reliabilitasnya itu sendiri sebesar 0,87 dan dapat dikatakan variabel. Berdasarkan dari nilai tersebut dari kategori Kirkendall, sedangkan penilaian ahli materi itu 86,40% dan dapat dikatakan layak, dan ahli medianya itu 91,67% dan dapat dikatakan sangat layak. Baiklah, kita lanjut ke pendahuluan. Jadi olahraga itu merupakan suatu kebutuhan seseorang untuk menjalankan kehidupannya. Dengan melakukan olahraga, seseorang bisa meningkatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor tersebut. Dalam Patat dan Gruber pada tahun 2019, dia mengatakan seorang individu keterampilan teknis, kognitif, dan psikologis, dan mereka berkontribusi untuk memposisikan persyaratan keterampilan khusus yang telah diteliti secara ekstensif sebagai indikator kerja, maksudnya dalam olahraga sepak bola itu sendiri. Ada beberapa cabang olahraga yang ada di dunia, diantaranya sepak bola. Sepak bola tidak hanya menandakan ilmu olahraga semata, tapi juga banyak sekali ilmu yang terkandung di dalamnya agar prestasi dapat maksimal. Di dalam olahraga sepak bola, salah satu teknik dalam sepak bola itu sendiri ada namanya passing. Jadi passing itu sendiri menurut Halan pada tahun 2020 dia mengatakan peristiwa yang sering terjadi selama pertandingan sepak bola dan dengan berhasil mengoper bola ke depan lapangan dan bisa menciptakan peluang dan terjadi prosesnya gol seperti itu. Dalam dunia kepelatihan olahraga, pelatih merupakan faktor penentu prestasi tim. Dengan adanya pelatih yang berkualitas, maka peluang untuk prestasi semakin besar. Selain itu, pelatih setiap sesi pertandingan yang mempunyai formasi ataupun strategi yang matang, pasti mempunyai formasi maupun strategi yang matang. Di dalam McLean tahun 2018 mengatakan bahwasanya formasi bermain tim sepak bola sangat penting untuk menerapkan taktik dan gaya permainan tertentu yang ingin dicapai oleh coach atau pelatih itu sendiri. Selain itu, kami juga melakukan observasi dan mewawancari beberapa pelatih bahwasanya tuh permasalahan di lapangan itu adalah sering terjadinya passing yang tidak tepat, dan terkadang pelatih tidak tahu bagaimana sih untuk mengetahui kemampuan dari passing atlet sepak bola itu sendiri. Seperti itu. Atau tidak adanya alat ukur passing itu sendiri. Maka dari itu diperlukan solusi bagaimana membuat instrumen tes passing sepak bola yang terbaru. Selain itu
Selain itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah instrumen tes ini valid, yang kedua itu apakah tes instrumen ini reliable, seperti itu. Langsung saja untuk metodologi penelitian ini. Untuk metodologi penelitian ini masih menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development R&D. Di dalam Hanafi mengatakan bahwasanya R&D itu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari metode tersebut. Ini langkah-langkah penelitian dari R&D itu sendiri. Oke, kita lanjut ke topik inti. Ini merupakan suatu rancangan desain instrumen tes passing sepak bola Monbusquet Pass. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengukur kemampuan passing sepak bola. Jadi mungkin bisa kita lihat bersama di layar monitor. Jadi alat yang digunakan apa saja? Itu yang pertama adalah gawang mini, ukuran 45 cm dikali 30 ini. Tingginya 30, lebarnya itu 45 cm. Selain itu juga dibutuhkan bola kaki sebanyak 10 buah. Selain itu lapangan bola ukuran 10 meter, panjang 10, lebarnya 10. Selain itu dibutuhkan kon sebanyak 12 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, seperti itu. Selain itu ada meteran. Yang terakhir adalah fluid dan stopwatch. Bagaimana sih cara pelaksanaan dari tes pengembangan instrumen itu sendiri? Mungkin bisa kita lihat di sini. Jadi testi melakukan passing yang telah disediakan sebanyak 10 bola secara bergantian. Selain itu testi harus melakukan passing ke gawang yang berbeda setiap passingnya selama 30 detik. Apabila dalam 30 detik masih ada waktu dan bola sudah ditendang 10 kali, maka tetap dilanjutkan sampai waktu habis. Untuk penilaiannya itu setiap testi mendapatkan 1 poin apabila bola masuk ke gawang sasaran. Seperti itu. Mungkin kita kembali di sini lagi. Ini jadi testi berada di tengah. Di tengah nanti testi tersebut melakukan passing ke gawang. Terserah mau gawang ini, terserah ke gawang yang depan ini. Melakukan passing selama 30 detik. Apabila masih ada waktu dan bola sudah habis 10, boleh melanjutkan ke bola berikutnya. Seperti itu. Apabila masuk bola ke gawang maka akan mendapatkan nilai 1, seperti itu. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu adalah pemain sepak bola Laskar Pantai Pasir Pengarayan Rokan Hulu yang berjumlah 48 orang. Sedangkan untuk sampel penelitiannya itu yaitu untuk pretest maupun retest, tes pertama dan tes kedua tersebut untuk mencari rehabilitasnya itu berjumlah 30 orang. Sedangkan untuk mencari validitasnya yaitu mengkorelasikan antara tes pertama dengan tes passing sepak bola dari Nur Hasan tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2022. Jadi seperti itu, masih menggunakan rumus yang sama, menggunakan rumus korelasi produk momen. Langsung saja masuk ke bagian berikutnya, hasil penelitian. Di sini ada tiga tabel. Ini untuk tabel yang pertama adalah validitas ahli materi. Itu dengan mendapatkan nilai 86,40% dan dapat dikatakan layak. Yang kedua adalah validitas ahli media, mendapatkan nilai sebesar 91,67% dan dapat dikatakan sangat layak. Untuk validitas ini kami memberikan angket kepada pelatih yang mempunyai lisensi seperti itu. Dengan beberapa pernyataan yang ada dalam angket tersebut. Untuk tabel yang kedua di sini adalah tes dari passing sepak bola tersebut. Untuk validitasnya itu mendapatkan nilai 0,93 dan dapat dikatakan sangat tinggi dari kategori kendal tersebut. Untuk validitasnya tadi sudah kami sampaikan, mengkorelasikan hasil tes pertama dengan tes Nur Hasan
pada tahun 2001 tersebut. Sedangkan untuk nilai validitasnya reliabilitas tersebut sebesar 0,87 dan dapat dikatakan tinggi. Jadi nilai reliabilitasnya tersebut dengan mengkorelasikan hasil tes pertama dengan hasil tes kedua dengan nama Mon Busquets Pass tersebut. Sedangkan untuk tabel yang terakhir di sini adalah norma. Oke. Di sini ada norma penilaian dari tes passing pada olahraga sepak bola yang akan dikembangkan tersebut. Untuk nilai dari 18 ke atas itu mendapatkan nilai sangat baik, dan untuk nilai 14 sampai 17 itu baik, untuk nilai 10 sampai 13 itu sedang, untuk nilai 6 sampai 9 itu kurang, dan 5 dan kurang dari 5 dapat dikatakan sangat kurang, seperti itu. Oke, masuk ke pembahasan. Jadi pada awalnya pengembangan instrumen tes Mon Busquets Pass pada sepak bola ini didesain menjadi sebuah alat ukur kemampuan passing sepak bola. Proses pengembangan melalui prosedur penelitian dan pengembangan. Selain itu, desain ini disusun atas berbagai pihak yang mendukung dalam pengembangan instrumen tes passing pada olahraga sepak bola. Jadi selain itu, proses validasi ahli materi dan ahli media menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai validitas isi dari instrumen tes passing pada sepak bola ini. Sedangkan untuk validitas empirisnya, yaitu validitas yang dapat dari tes pertama Mon Busquets Pass dengan tes passing sepak bola dari Nur Hasan. Jadi kualitas pengembangan instrumen passing pada olahraga sepak bola Mon Busquets Pass ini dari segi validitas isi termasuk ke kategori sangat layak, pelatih dan atlet merasa senang dan antusias dengan adanya instrumen tes passing pada sepak bola ini. Dengan instrumen ini dapat disebarluaskan untuk alat ukur dalam melihat kemampuan dari pada passing sepak bola itu sendiri. Jadi selain itu adanya kelebihan desain ini, yaitu peralatan yang digunakan pada saat tes mudah dijumpai dan tata cara melakukan tes juga cukup mudah dilakukan. Sedangkan kelemahan dari tes ini yaitu lapangan yang digunakan pada saat tes harus benar-benar datar dan sesuai dengan rumput yang standar. Dari kelemahan tersebut, harapannya dapat perhatian dan upaya pengembangan selanjutnya untuk memperoleh desain yang lebih baik demi kemajuan sepak bola baik di daerah, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Masuk ke pada tahap akhir, yaitu kesimpulan. Hasil dari penelitian pengembangan instrumen passing pada olahraga sepak bola Mon Busquets Pass dikategorikan valid dan reliable sebagai alat ukur tes passing pada sepak bola. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang mempunyai validitas tes sebesar 0,93 dan reliabilitas tesnya 0,87, bahwa instrumen tes passing pada olahraga sepak bola ini valid dan reliable berdasarkan koefisien dari Kirkendall. Sedangkan dari kualitas isi pada ahli materi mendapatkan nilai 86,40% dan dapat dikatakan layak. Hal ini menunjukkan secara isi menurut ahli materi instrumen ini layak, dan pada ahli media mendapatkan nilai 91,67%. Hal ini menunjukkan bahwa secara isi menurut ahli media instrumen tes ini dikatakan layak. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai presenter dengan judul pengembangan instrumen tes passing pada olahraga sepak bola Mon Busquets Pass. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.